Bayangin kalau setiap anggota keluargamu saling mendukung, terbuka, dan punya tujuan bersama. Nggak ada drama yang nggak perlu. Nggak ada stres soal keuangan. Dan suasana rumah selalu hangat dan penuh semangat. Nah, semua itu bukan cuma mimpi, ada cara nyata untuk mencapainya. Di video ini, kita bakal bahas kebiasaan-kebiasaan kecil tapi berdampak besar yang sering dilakukan oleh keluarga-keluarga yang berhasil menjaga keharmonisan dan kesejahteraan mereka. Mulai dari cara ngobrol yang bikin anak terbuka, sampai strategi finansial simple yang bisa bikin dompet tetap aman tanpa harus hidup super hemat. Jadi, kalau kamu mau punya keluarga yang bukan cuma akur tapi juga maju bareng, jangan skip 1 detik pun dari video ini. Visi keluarga adalah kompas yang menuntun kita melewati setiap tantangan kehidupan. Bayangkan 5, 10, atau 20 tahun ke depan kemana kita ingin membawa keluarga ini. Saat kita punya visi yang jelas, seperti menjadi keluarga penuh kasih, saling mendukung, dan tumbuh bersama. Setiap langkah kita jadi lebih terarah. Dalam prosesnya, mungkin kita akan lelah, berselisih, atau merasa ingin menyerah. Tapi ingat, keluarga yang hebat bukan yang tanpa masalah, tapi yang punya tujuan bersama dan tidak menyerah untuk mencapainya. Jadikan cinta, komunikasi, dan komitmen sebagai fondasi. Karena keluarga bukan hanya tempat pulang, tapi tempat kita semua bertumbuh dan sukses bersama. Jadi mari kita bentuk visi dan tujuan keluarga kita ke depan. Seperti menjadi keluarga yang penuh kasih, saling mendukung, dan bertumbuh bersama secara spiritual, emosional, dan finansial. Atau menjadi keluarga yang terus belajar, berkembang, dan menginspirasi generasi selanjutnya. Berapa banyak hubungan rusak bukan karena kurang cinta, tapi karena salah cara berbicara. Komunikasi seharusnya jadi jembatan yang menyatukan dua hati, bukan senjata yang saling melukai. Dalam rumah tangga, dalam persahabatan, bahkan dalam keluarga, cara kita bicara bisa menyembuhkan atau menghancurkan. Saat kamu memilih untuk mendengarkan, bukan menyerang. Saat kamu bicara untuk memahami, bukan untuk menang, disitulah cinta tumbuh. Ingat, nada suara bisa menentukan arah hubungan. Makin dekat atau makin jauh, maka jaga kata-kata, jaga sikap. Karena komunikasi yang tulus adalah jembatan cinta paling kuat yang bisa kamu bangun. Karena keluarga membutuhkan komunikasi yang harmonis dalam situasi senang maupun sedih, dalam situasi mendapatkan nikmat maupun masalah. Komunikasi juga menentukan nahkoda kapal dalam keluarga kita. Di dalam keluarga, cinta saja tidak cukup, dibutuhkan peran dan tanggung jawab yang jelas. Bukan soal siapa lebih banyak berkorban, tapi bagaimana setiap anggota tahu apa yang harus dilakukan. Ayah bukan hanya pencari nafkah, tapi juga pendamping dan teladan. Ibu bukan sekadar pengurus rumah, tapi manajer kehidupan keluarga. Anak-anak, mereka juga belajar bertanggung jawab dari hal kecil, merapikan mainan, bantu di dapur, atau sekadar mendengarkan. Ketika peran dibagi dengan adil dan saling dihargai, keluarga jadi lebih solid, minim konflik, dan penuh kerjasama. Ingat, keluarga bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang bagaimana semua saling melengkapi. Sehingga, apabila tanggung jawab berjalan dengan harmonis, maka semua permasalahan keluarga bisa diatasi dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Di tengah kesibukan dan gempuran layar gadget setiap hari, seringkali kita lupa. Kebersamaan sejati tak diukur dari berapa lama kita berada dalam satu ruangan, tapi seberapa hadir kita saat bersama. Cukup luangkan 30 menit saja setiap hari tanpa ponsel, tanpa gangguan untuk benar-benar mendengarkan, tertawa, bermain, atau sekadar berbagi cerita. Momen kecil ini mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya besar. Memperkuat ikatan, menumbuhkan rasa aman, dan menciptakan kenangan yang tak tergantikan. Anak-anak tidak butuh orang tua yang selalu sibuk, tapi yang benar-benar hadir. Pasangan tak butuh waktu lama, tapi butuh koneksi yang nyata. Jadi, matikan gadget sejenak dan hadirkan diri Anda sepenuhnya. Karena kualitas kebersamaan adalah hadiah terbaik untuk keluarga. Keluarga yang sukses bukan hanya yang punya penghasilan besar, tapi yang tahu cara mengatur keuangan dengan bijak. Uang memang bukan segalanya, tapi tanpa perencanaan, uang bisa jadi sumber stres dan konflik rumah tangga. Langkah pertama, buat anggaran keluarga yang jelas. Tahu berapa pemasukan dan kemana larinya pengeluaran.
Jangan tunggu uang habis baru sadar sudah boros. Duduk bersama, bicarakan prioritas. Mulai dari kebutuhan pokok, cicilan, tabungan, hingga dana hiburan semua perlu direncanakan. Lalu, ajarkan anak menabung sejak dini. Bukan hanya soal menyimpan uang, tapi menanamkan tanggung jawab dan kesabaran. Beri mereka celengan, atau ajarkan konsep uang jajan sebagian ditabung. Anak yang paham nilai uang akan lebih siap menghadapi dunia. Dan yang tak kalah penting, punya dana darurat. Hidup tak selalu mulus ada saatnya sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Dana darurat jadi penyelamat agar keluarga tetap aman secara finansial tanpa harus utang. Yang paling penting, jangan tabu bicara uang dalam keluarga. Bicarakan dengan pasangan secara terbuka, tanpa saling menyalahkan. Uang bukan topik sensitif kalau dibicarakan dengan kasih dan tanggung jawab. Ingat, keluarga bukan hanya tempat berbagi cinta tapi juga tempat belajar, bertumbuh, dan saling menguatkan secara mental, emosional, dan finansial. Banyak orang tua mengira pendidikan hanya soal nilai sekolah. Padahal, keluarga sukses tahu bahwa pendidikan karakter jauh lebih penting dan dimulai dari rumah. Sekolah mungkin bisa mengajarkan ilmu, tapi rumah adalah tempat anak belajar siapa dirinya. Integritas, empati, dan tanggung jawab bukan muncul dari teori, tapi dari contoh nyata sehari-hari. Anak belajar jujur bukan dari ceramah, tapi dari melihat orang tuanya tidak berbohong. Anak belajar empati dari cara kita memperlakukan orang lain, termasuk cara kita mendengarkan mereka. Dan tanggung jawab tumbuh saat kita memberi kepercayaan sekaligus arahan. Mulai dari membereskan mainan sendiri, hingga menepati janji kecil. Keluarga yang menanamkan karakter tak hanya melahirkan anak pintar, tapi juga anak yang berani membela kebenaran, peduli pada sekitar, dan tahu arti sebuah komitmen. Ini bekal yang jauh lebih penting dari sekadar nilai rapor. Ingat, karakter tak dibentuk dalam satu hari, tapi dari kebiasaan dan keteladanan yang konsisten. Jadi, mari hadir bukan hanya sebagai pendidik, tapi sebagai panutan. Karena anak tidak butuh orang tua yang sempurna, mereka butuh orang tua yang sadar bahwa setiap tindakan adalah pelajaran. Keluarga sukses bukan berarti keluarga tanpa masalah, tapi keluarga yang tahu cara menghadapi semua hal baik maupun buruk bersama. Disinilah keluarga menjadi support system sejati. Ketika satu anggota keluarga gagal, entah itu anak yang nilainya turun, ayah yang kehilangan pekerjaan, atau ibu yang sedang lelah mental, yang lain tidak menghakimi, tapi justru hadir sebagai pelindung. Mereka memberi bahu untuk bersandar, telinga untuk mendengar, dan kata-kata untuk menguatkan. Karena di keluarga yang sehat, kegagalan bukan aib tapi bagian dari proses bertumbuh. Dan ketika ada yang berhasil, anak juara kelas, ayah dapat promosi, ibu berhasil wujudkan impiannya, semua ikut merayakan, bukan dengan iri, tapi dengan bangga. Karena kemenangan satu anggota adalah kemenangan bersama. Support system seperti ini tidak lahir begitu saja, tapi dibangun dari rasa saling percaya, komunikasi terbuka, dan komitmen untuk saling menguatkan. Di tengah dunia yang penuh tekanan, keluarga harus menjadi tempat paling aman untuk pulang, bukan tempat yang membuat seseorang merasa sendirian. Ingat, rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita semua bertumbuh sebagai tim. Seorang istri yang dengan tulus mendukung suami dalam mengejar impian kariernya. Orang tua yang hadir, percaya, dan mendampingi langkah mimpi anak-anak mereka. Dan satu keluarga yang saling menggenggam tangan, membangun mimpi bersama, menuju masa depan yang mereka ciptakan sendiri. Seringkali kita membandingkan keluarga kita dengan orang lain, keluarga yang tampak bahagia di media sosial, anak-anak yang terlihat sempurna, pasangan yang selalu harmonis. Padahal kenyataannya, tidak ada keluarga yang benar-benar sempurna. Setiap keluarga punya tantangan, konflik, bahkan kegagalan yang mungkin tidak tampak di luar. Yang membuat sebuah keluarga menjadi kuat bukanlah kesempurnaan, tapi semangat untuk terus berproses dan bertumbuh bersama. Mendidik anak bukan soal langsung bisa, tapi soal belajar setiap hari dari kesalahan, dari kegagalan, dari momen ketika kita ingin menyerah, tapi memilih untuk tetap hadir. Sabar bukan berarti diam atau menyerah. Sabar berarti kita tetap berusaha, tetap mendengarkan, tetap mencari cara baru agar keluarga ini makin baik, termasuk belajar mengendalikan emosi, memperbaiki komunikasi, dan memberikan contoh nyata kepada anak. Jadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri sebagai orang tua. Yang terpenting bukan jadi sempurna, tapi tidak berhenti belajar. Karena keluarga yang terus belajar adalah keluarga yang akan terus bertumbuh dengan cinta,
pengertian, dan kekuatan yang nyata. Fokus pada proses perbaikan, bukan membandingkan diri dengan keluarga lain. Kesuksesan keluarga dibangun lewat langkah kecil yang konsisten. Sabar adalah sikap aktif. Tetap mencoba, tetap hadir, tetap berjuang. Anak belajar dari contoh. Bukan hanya nasihat, jadi perbaikan diri orang tua sangat penting.